Saudara, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah penyebab dia disebut Tuhan, itu gugur. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi apa? Yesus mengampuni. Yesus Sudah, mengampuni. yang pertama yang mengampuni, yang ketiga keluar dari kubur, yang keempat, yang ketiga apa? Bang Kenaik tadi yang ketiga apa Bang Kenaik? Yang ketiga tadi, Iya. Sama-sama kita lupa. yang ketiga tadi bersatu. Oke, satu dengan Tuhan. Yesus itu justru karena dia mengaku dengan Tuhan, sementara dia adalah manusia, menandakan dia adalah seorang Muslim, berserah diri kepada Tuhan. Dalil pendukungnya, coba Anda lihat di dalam Yohanes 8:29. Dia yang telah mengutus aku, senantiasa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi kalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang telah mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah saksi itu untuk diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 14 nomor 41. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi dia, sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hatinya. Tuh, jelas tuh. Yohanes 5 nomor 37. Engkau tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, berarti yang didengarkan kemudian oleh mereka, yang dilihat oleh mereka bukan Bapa. Oke? Lalu kemudian kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, baca 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab kita memiliki satu Allah, yaitu Bapa, dan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Satu Bapa, satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan adalah Yesus. Jadi satu Tuhan itu Yesus, satu Allah itu Bapa. Mereka tidak bisa bersatu. Karena kapan Yesus bersatu dengan Bapa, berarti Allah itu 2. Kapan Bapa bersatu dengan Yesus, berarti Tuhan itu 2. Sementara dalilnya, kita memiliki satu Allah saja, yaitu Bapa yang ada di surga. Dan kita memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti Tuhan satu, Bapa, Allah cuma satu. Nggak ada kemudian Allah 2, tidak ada kemudian Tuhan 2. Apalagi? Gugur lagi. Yang keempat tadi apa? Oke, saya menanggapi sedikit ya tentang nomor Boleh. 1 tadi. Boleh. Kalau kita baca di Markus 2 ayat 57, itu bunyinya begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga beberapa ahli Taurat mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Jadi ayatnya di sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang mengampuni langsung. Oke. Bukan sang Bapa itu. Oke. Dibantah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang gue maksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia perantara yang telah ditentukan oleh Tuhan, di mana dia melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan semua itu melalui perantaraan manusia, utusannya, wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Gugur. Yesus, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku loh. Penguatnya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Knight, apalagi seorang Kristen atau jemaat biasa, bahwa seluruh mukjizat yang kulakukan, mengampuni dosa, menyembuhkan, membuat orang mati bangkit, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Aku bukan Bapa, tapi itu semua yang kulakukan di tengah-tengahmu bersaksi bahwa aku mampu melakukan itu semua karena aku adalah utusan Bapa, bukan utusan setan. Gugur lagi. Apalagi? Silakan ditanggapi. Argumennya Kisah yang Para kuat. Rasul 2:36, Ya. itu Rasul Petrus berkata Yesus Kristus itu Tuhan.
Kenapa Bang Juma tidak mau mengakuinya? Coba mundur di 32-nya, anak muda. Yohanes berapa tadi? Kisah para Rasul berapa? Rasul 2:36. Ya, coba mundur lagi. Jikalau seluruh kaum Israel harus dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Kan Coba ada maju perkataan lagi. Tuhan itu. Coba mundur lagi kawan. Kisah para Rasul 2 kan? 36 kan? 36. Coba mundur 4 langkah ke belakang. Apa katanya? Ini Yesus bukan inilah. Paulus loh, tapi Rasul Petrus loh berbicara. Iya, tapi mundur 4 ayat ke belakang, 4 angka ke belakang, mundur. 1, 2, 3, 4, jatuhnya di 32. Apa katanya? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu tuh. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia bukan Allah. Kan sudah nyata dalilnya 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, Allah ini membangkitkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu dibangkitkan oleh Allah. Gugur lagi. Ada lagi anak manis? Oh, udah jadi anak manis ya si Naik sekarang Bang Zuma ya. Iya, anak manis karena dia tidak menghujat dan tidak manis. Ada lagi? Ya, Ayo, kalau ayo. masalah itu kita bisa lihat di 1 Petrus ya 38. Iya, silakan. Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa. Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi dibangkitkan menurut roh. Ya, dibangkitkan oleh? Menurut roh. Iya, dibangkitkan oleh? Bapa kan roh. Iya, betul. Yesus dibangkitkan bukan? Berarti Yohanes 1 itu Bapa melalui firman-Nya terjadilah Yesus Kristus. Yesus dibangkitkan bukan? Ya, karena Bapa itu sangat mulia, tidak ada manusia Nah, atau malaikat sekarang yang bisa kalau Yesus dekat tidak sama dia. dibangkitkan gimana keadaannya? Kalau Yesus tidak dibangkitkan gimana? Maka sia-sialah iman Kristen. Nah, oleh karena itulah kemudian Yesus itu bukan Tuhan karena dia butuh sosok yang membangkitkan dia. Ulangan 32:39, akulah yang menghidupkan. Berarti Yod-Heh-Vav-He Elohim yang membangkitkan manusia Yesus yang kau tuhankan itu. Gugur lagi. Iya, tapi Ada kan dia memang Tuhan. Silakan Anda tuhankan, silakan Anda tuhankan manusia yang dibangkitkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak apa-apa, itu hak Anda, saudara. Saya cuma membantah karena dalil Tuhan aja. yang menjadi silakan. manusia, Pak. Bukan Gimana? manusia menjadi Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia itu beda, Pak. Tidak bisa, dia otomatis Tuhan adalah manusia menjadi Tuhan. Mau bukti? Nggak bisa, Pak. Di Mau Yohanes bukti? itu sama Mau Yohanes bukti? 14. Mau bukti kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Dia manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang salah, menjadi Tuhan. salah. Beda. Dia manusia yang menjadi Tuhan. Saya kasih data boleh? Filipi 2. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Tidak bisa Tuhan jadi manusia, nggak bisa. Kalau di Kristen bisa, Pak. Karena Tuhan Tidak, Maha Kuasa. tidak bisa. Tidak bisa Tuhan menjadi manusia, nggak bisa. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Manusia adalah ciptaan. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Itu dulu. Ketika dia Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan, sama dengan itu berarti ciptaan yang dikira Tuhan. Nah, ini polanya Kristen memang, betul. Itu polanya Kristen. Sebab kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab di dalam tubuh jasmani Yesus, tubuh jasmani, kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus ini adalah penuh dengan keilahian. Nah, nanti di Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, si Theos turun menjadi manusia, mengosongkan keteosan, tidak ada keilahian, hilang. Kosong dia, tetapi mengambil rupa manusia. Tidak mempertahankan keilahian, menjadi rupa manusia. Kosong dia, murni 100% menjadi manusia. Pertanyaannya, kalau dia sudah murni 100% menjadi manusia, kosong keilahian, siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan manusia ini yang sudah kehilangan keilahian? Siapa yang membangkitkan?
Harus ada Tuhan di luar dirinya yang membangkitkan dia. Itulah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi manusia yang dibangkitkan. Apa buktinya kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Lihat di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus Kristus anak Maria mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Coba baca Roma 14 nomor 9. Apa tujuan Yesus mati? Agar dia bisa dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil, saudara. Dalil. Bang Zuma, menurut Bang Zuma, firman itu kekal kah atau diciptakan? Yang kekal itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berfirman yang kekal. Sifat yang melekat pada diri Allah yaitu yang kekal. Mulut Allah, kalau di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, artinya mulut ini mesin. Mesin yang melekat pada diri Allah yang mengeluarkan bunyi. Kalau bunyinya itu berbentuk kucing, maka yang keluar kucing. Kalau bunyinya itu berbentuk mobil, maka yang keluar adalah mobil. Jadi mulut ini sebagai mesin. Firman yang keluar dari mesinku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kuinginkan. Jadi yang kekal itu adalah mulut, sumber firman, bukan firman yang kekal. Bukan firman. Tapi mulut. Coba. Kalau kami mulut berfirman karena Tuhan Yesus menjadi manusia, itu kan nyambung. Nah, sekarang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau suara atau firman? Kan dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Anda yang mengatakan itu iman Anda. Saya menghargai, sekali lagi saya menghargai itu iman saudara yang menganggap Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu daging. Yohanes 1 nomor 14, firman artinya perkataan itu telah menjadi daging, menjadi Yesus. Jadilah Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman. Itu punya mulut kan? Apa? Yang Anda maksudkan Yesus Kristus itu punya mulut kan? Manusia semua punya mulut kecuali Pak Bom Bom. Tidak ada mulutnya dia, cuman lubang telinga dia ngomong. Jadi saudara, menurut Yesaya 55 nomor 11, Tuhan itu punya mulut. Mulut Tuhan ini mengeluarkan firman. Yang kekal itu mulutnya, bukan firman yang keluar dari mulut itu yang kekal. Bukan. Contoh, ketika dia berkata, jadilah Fir'aun, maka Fir'aun jadi. Apakah Fir'aun kekal? Padahal itu adalah firman Allah? Tidak. Tidak, dia punah, sirna kemudian. Yang kekal itu mulut yang berbicara, sifat, kalam. Yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kekal. Bukan Yesus yang kekal. Yesus itu hanya manusia sama seperti kita yang dicipta melalui firman. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah perkataan menjadi manusia. Apa perkataan itu? Malaikat Gabriel pada bulan ke-6, baca di Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, datang kepada Maria. Apa kata Gabriel kepada Maria? Wahai Tante Maria, aku utusan Bapa, ingin menyampaikan firman. Engkau akan bunting, hamil, dan melahirkan anak bernama Yesus. Nah itu, Roh Kudus datang kepada Maria membawa firman dari Elohim. Firman itu berupa ketetapan. Firman itu ketetapan, perkataan Tuhan, ide, gagasan Tuhan yang datang kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, sebentar lagi kamu hamil. Loh kok bisa? Tuhan yang mau hamil, mau tidak mau hamil. Kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku hanya mengatakan Maria hamil, maka Maria hamil. Apa yang terjadi? Firman itu telah menjadi daging dan disunat pada hari ke-8. Yesus adalah ciptaan Allah yang berasal dari kalam Allah yang kemudian menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dia manusia yang diberi kemuliaan kemudian. Nah, jadi Yesus itu murni 100% ciptaan manusia. Dia manusia, ciptaan yang berasal dari kalam. Kalam ini kemudian mengeluarkan kalimah. Kalimah ini perkataan, sama seperti ketika Anda adalah manusia. Anda punya mulut.
mulut Anda punya kemampuan apa? Berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah yang melahirkan sebuah apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda kenaik pingin makan pisang. Anda akan berkata, aku ingin makan pisang. Pertanyaannya, Anda yang berkata, melalui mulut Anda, keluar suara Anda, apakah di antara 3 komponen ini ada pisang? Belum. Pisang itu adalah pribadi yang lain. Karena Anda berbicara seperti itu kepada ibu Anda, dan ibu Anda memenuhi kemudian permintaan Anda. Apa yang terjadi? Anda diberikan pisang. Maka pisang ini adalah pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut kenaik. Pisang bukan perkataan, pisang bukan mulut, pisang bukan kenaik. Begitu juga sebaliknya. Perkataan yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda, tetapi lisan, ide, gagasan yang terlontar dari Anda. Tetapi itu bukan Anda. Itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda. Dan pribadi baru Anda itu, pribadi baru itu membentuk kemudian suara dan terjadi apa yang Anda instruksikan, yaitu pincang. Begitulah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman yang dimaksud di sini adalah kalam. Sifat yang bersama-sama dengan Allah. Kemampuan berkata-katanya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sifatnya, sifat kalamnya yang melekat pada diri Allah. Sifat kalam inilah kemudian yang beraksi. Aku ingin menciptakan terang, jadi terang. Aku ingin menciptakan gelap, jadi gelap. Aku ingin menciptakan kebaikan, jadi kebaikan. Aku ingin menciptakan kejahatan, jadi kejahatan. Aku ingin menciptakan makhluk tanpa ayah bernama Yesus. Jadi, apa pembuktian timbal baliknya? Terakhir, apa pembuktian timbal baliknya? Bapa Elohim atau Allah Subhanahu wa taala berkehendak menciptakan manusia tanpa seizin manusia Yesus. Allah berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus tanpa seizin Yesus. Seketika kun fayakun, jadi Yesus. Seketika itu Yesus kaget, gedebuk, jatuh dia ke bumi, gedebuk. Ketika dia kedebuk ditanya, kamu siapa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Tuh, sorry. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi Yesus bukan atas kehendakku sendiri. Aku tercipta menjadi manusia tanpa ayah bukan atas keinginanku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Itu pembuktian terbaliknya. Silakan. Oke, menurut Bang Zuma, kenapa malaikat Gabriel minta izin kepada Bunda Maria? Kenapa? Seharusnya kan Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, itu Anda temukan di mana? Di Bible atau di Al-Quran? Di Bible, di Lukas. Iya. Dia datang memberitahukan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Betul? Ya, kenapa minta izin? Lah, ia harus menyampaikan dong. Sama di dalam Al-Quran juga. Surah Maryam ayat 18, ayat 19. Roh Kudus datang kepada Maryam lalu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk memberitakan tentang lahirnya anakmu, seorang laki-laki yang suci. Sama pada bulan ke-6 Gabriel pun datang kepada Maria memberitakan hal tersebut. Malah kemudian malaikat pun sempat-sempatnya berbicara kepada Yusuf si tunangan Maria. Hendaklah engkau menamai anak itu ketika dia lahir bernama Yesus. Kenapa malaikat minta izin sama Bunda Maria? Kenapa kira-kira? Itu instruksi Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Roh Kudus agar datang ke Maria si perawan untuk menyampaikan tentang lahirnya seorang anak tanpa ayah. Dia datang membawa firman, membawa perintah. Tante Maria,
dengarkanlah senandung rindu dari Sang Tuhan. Engkau wahai perawan suci yang bertunangan dengan tukang kayu Om Yusuf. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Terjadi enggak? Terjadi. Bukan Pak. Jawabannya itu di Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menunjukkan namanya free will. Itulah kebenaran Alkitab. Nah, Tuhan iya, itu menciptakan malaikat dan manusia itu diberi free will. Makanya malaikat itu datang bertanya. Makanya Bunda Maria itu karena dia suci, dia mengatakan jadilah. Kalau malaikat itu Itulah tidak namanya diberi free kehendak will, free will. Malaikat itu tidak diberi kehendak free will. Yang diberikan kehendak free will Kenapa itu, malaikat itu jatuh dalam dosa? yang jatuh dalam dosa itu iblis, bukan malaikat. Cuma Dia itu malaikat juga. Pak. iya, kenapa dia disebut malaikat? Karena pada saat itu potensi jahat belum ada. Belum ada Adam. Belum ada Adam. Belum ada yang bisa dicemburui. Jadi gini, coba Anda lihat di dalam Yesaya 45 nomor 7. Yang Muslim juga dengar. Anak-anak saya di bawah dengarkan ini. Jadi pencipta langit dan bumi itu di dalam Yesaya 45 nomor 7 menciptakan segala sesuatunya. Menciptakan segala sesuatunya, termasuk potensi kejahatan, kebaikan, keburukan, kejayaan, kemakmuran, keadilan, kenyamanan, kehangatan, kepanasan, kedinginan, kecintaan, kebencian, apalagi kenistapaan, kesialan, kenasan, kemujuran, semua diciptakan oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah. Akan tetapi potensi-potensi tersebut belum bisa kemudian dirasakan karena belum ada makhluk yang berpotensi untuk merasakan itu. Jadi Tuhan menciptakan rasa lapar, rasa kenyang, jahat, mujur, diciptakan. Nah, ketika ada perintah kemudian untuk sujud, itu datangnya kepada siapa? Kepada seluruh makhluk langit. Hei kalian, sujud. Kepada siapa kami harus bersujud? Kepada Adam. Nah, pada saat Adam dicipta, maka potensi untuk mengambil sisi jahat itu pun datang. Sebelum Adam dicipta, tidak ada iblis. Mau ngapain iblis? Mau berbuat jahat, tidak ada potensi. Karena belum ada lawan. Tidak ada lawan dicipta. Belum bisa merasakan rasa lapar. Kenapa? Karena belum ada pencetus rasa lapar itu. Jadi nggak bisa lapar. Tidak bisa jahat. Kenapa? Belum ada makhluk yang bisa menyaingi saya, membuat saya ingkar terhadap Tuhan. Begitu kemudian ada Adam alaihissalam, maka potensi jahat itu kemudian bereaksi. Maka si jahat mengambil potensi itu. Dialah disebut iblis. Makanya dikatakan illa iblis. Semua makhluk langit pada saat itu menghormat kepada Adam, kecuali satu kelompok namanya iblis. Dialah yang panen tentang sifat jahat yang dicipta oleh Allah. Andai potensi jahat itu tidak dicipta, mau seiblis-iblisnya iblis tidak akan bisa menjadi iblis karena potensi jahat tidak ada. Manusia tidak makan satu hari akan merasa lapar. Kenapa? Karena potensi merasa lapar itu ada. Kalau Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, maka manusia tidak makan seumur hidupnya, tidak akan pernah merasakan lapar. Sampai di sini paham? Makanya salah Kristen ketika sok suci mengatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan tidak menciptakan jin. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen, menandakan bahwa agama Kristen itu adalah agama akal-akalan buatan mereka sendiri. Kenapa? Karena dia menyangkali kesanggupan Tuhan. Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya ada kebaikan, kejahatan, keburukan, pendek, tinggi, rendah, gemuk, gendut, meletus, meledak. Ada semua dicipta. Posisinya di bawah. Khaliqu kulli syai'. Dia yang menciptakan segala sesuatu.
Semuanya diciptakannya. Tak ada yang tidak diciptakan. Iblis, setan, kampret, kablama, anasuni, padale, pararang. Semua diciptakan. Semua diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah begitu menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kodratnya masing-masing. Kodratnya masing-masing. Nah, ada satu makhluk unik yang dicipta oleh Allah. Siapa itu? Manusia. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Kenapa manusia itu sempurna? Karena dia punya syahwat, dia punya intelijensi yang tinggi, apalagi dia punya emosi, apalagi dia diuji dengan kesabaran, diuji dengan kelaparan, diuji dengan pangkat, diuji dengan pasangan, diuji dengan anak keturunan, diuji dengan segala macam. Jadi ketika manusia ini diberi potensi untuk menjadi manusia yang punya intelijensi tinggi dan memiliki kehendak bebas, maka untuk menguji kehendak bebas ini diberi ujian oleh Allah. Ingat, malaikat diberi ujian pada masa itu untuk tunduk. Di antaranya ada yang tidak mau tunduk, maka dia masuk dalam golongan iblis. Manusia diberi intelijensi yang tinggi dan diberi ujian, kemudian lapar, haus dan sebagainya. Mereka yang jatuh terhadap ujian itu masuk dalam kategori golongan iblis. Oke, Bang Juma, ini menarik, Bang Juma. Ya, Kalau silakan. iblis itu tidak berdosa, bagaimana dia masuk ke Taman Eden menyesatkan Hawa? Jadi saudara, iblis itu hari ini ada di sini membisikkan kamu. Dia itu makhluk gaib, makhluk roh. Dia bisa menembus kemudian tembok. Dia bisa menembus kemudian langit. Hanya ke Siratul Muntaha dia tidak sanggup. Tapi langit dari planet ke planet dia itu cuma salto-salto. Satu kali bersiul itu 5 planet, 5.000 planet bisa didatangi sama iblis. Jadi ketika mereka kemudian merasuki manusia, dia hanya membisikkan. Hai si Fulan, jolilah. Jadi dia tidak datang di depan Anda dalam rupa bahenol jagot-joget. Halo menamah, hai nik, halo nik, halo buka sekarang, hai nik. Dia nggak gitu. Dia itu membisikkan, menghembuskan bisikan ke dalam hati manusia. Jadi bukan fisiknya yang datang ke sana. Dia hanya membisikkan kemudian. Hai genek, cucuku, jangan kau percaya Bang Suma. Tetaplah menyembah mantan mayat. Kamu akan selamat. Itu bisikan. Dan bisikannya itu diperkuat oleh apa? Wa ikhwanuhum. Kata Allah, wa iyad'una illa syaitanan marida. Setan yang durhaka ini bisikannya lemah, cara menggodanya lemah, kekuatannya lemah. Yang membuatnya kuat siapa? Inna kaidas syaitan kana dhaif. Yang membuatnya lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa mereka saudaranya itu? Manusia yang tidak menggunakan akal, baik Islam maupun Kristen. Itulah saudara-saudaranya iblis. Sekali lagi saya katakan, orang yang bersaudara dengan iblis adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, baik Islam maupun yang berKTP Islam maksud saya, maupun apalagi yang Kristen. Karena Kristen memang sudah tak ada larangan. Itu saudara. Menurut Bang Zuma, Ya. Iblis itu bisa mengakali sang bapak. Tidak bisa. Tidak bisa. Iblis tidak bisa, tak berdaya. Kenapa dia bisa Makanya masuk di surga apa Taman Eden? kan dia sudah izin. Makanya kaidahnya jelas. Aku terima. Demi kemuliaanmu aku terima. Oke. Aku terima. Ingat saudara, di dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan membuat kalian, Adam dan iblis, keturunan kalian bermusuhan satu sama lain. Siapa yang menciptakan permusuhan itu? Tuhan. Iblis mengiyakan, oke,
Gak apa-apa. Kalau saya bermusuhan dengan Adam, gak apa-apa. Aku akan menyesatkan semua Adam keturunannya. Aku bersumpah akan menyesatkan mereka. Izin ini diberi Tuhan gak? Iya. Jangankan diberi Tuhan, oh Tuhan kok yang membuat permusuhan itu. Maka bagaimana cara iblis menyesatkan? Dengan membisikkan. Diizinkan dia. Malah Tuhan yang membuat permusuhan itu. Oke, saya akan membuat permusuhan antara Adam dan iblis. Begitu juga keturunanmu. Sah. Maka sejak dari itu kemudian iblis tidak menyia-nyiakan waktu. Dia minta ditangguhkan usianya. Wahai Tuhan, ya, kalau aku tidak sanggup menjerumuskan eyangnya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan keturunannya yang lain, pasti aku akan datang dari belakang, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri kanan mereka, muka belakang mereka. Pasti aku akan sesatkan mereka semua, kecuali mereka hambamu yang menggunakan akal sehat. Semuanya akan aku sesatkan, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu. Sedangkan Kristen tak ada beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Beribadah kepada roh Kristen itu. Kristen beribadah kepada roh, sedangkan roh itu adalah ciptaan Tuhan. Si jahat adalah roh, si baik juga adalah roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1, akulah Tuhan yang menciptakan roh. Roh baik, roh jahat, akulah yang menciptakan semuanya. Sedangkan Kristen menyembah roh. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Berhasil nggak iblis ketika kemudian dia mencobai Yudas? Yudas dicobai oleh iblis. Berhasil. Apa yang terjadi? Yudas kerasukan. Apa akibat kerasukannya? Dia kemudian mengkhianati Yesus. Apa akibat dari mengkhianati Yesus? Yesus konon ditangkap. Apa hasil ditangkap? Tuhan tidak membiarkan. Jadi yang ditangkap adalah sang pengkhianat yang melakukan suap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iblis keluar melalui Yudas dari kematian, dari alam kubur. Keluar dia, dan apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi siapa yang tepuk tangan ketika kemudian separuh penduduk bumi percaya kepada kematian manusia sebagai tumbal kepada roh? Siapa yang tepuk tangan? Iblis, iblis. Mau enggak Tuhan agar Yesus itu disalibkan? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya orang benar itu dibunuh sebagai kurban? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya manusia menjadikan manusia sebagai tumbal? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya Tuhan junior dijadikan sebagai tumbal? Enggak mau. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Lalu kenapa dibunuh? Kalau kau bunuh, itu adalah kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian yang sangat dimurkai oleh Tuhan, mendatangkan dosa laknat. Bukan malah menebus dosa. Itu cuma akal-akalan iblis. Akal-akalan iblis. Makanya penyaliban itu diselimuti, dikelilingi oleh iblis. 1. Yudas, kerasukan setan. Imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Orang-orang Farisi dan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Apa akibatnya? Karena mereka semua terrasuki oleh iblis. Apa pembuktiannya? Lukas 27 nomor 18. Gubernur Pilatus berkata, mereka semuanya menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu penyakit apa? Penyakit iblis atau penyakit orang sehat? Penyakit iblis. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Berarti penyaliban itu oleh karena rekayasa sibilisis. Nah sekarang siapa yang tepuk tangan dengan adanya penyaliban itu? Iblis. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Ahli tank.
Maka kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Maka poin terakhir adalah, berbanggalah saudara-saudaraku Kristen karena bertemu dengan kami para apologet Islam yang membimbing kalian kembali kepada jalan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha. Wa iyastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yaswil yaswil uju. Lalu kata Allah, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. InsyaAllah, tegur saya kalau saya salah baca. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan, aku firmankan kepadamu, kebenaran itu datangnya dariku. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan, silakan. Ajaran Islamku telah aku berikan, silakan. Barang siapa menghendaki kafir, tidak mau menerima ajaran Islamku juga, silakan, silakan dia kafir. Tapi ingat, sesungguhnya aku telah menyediakan neraka bagi mereka yang tidak mau berislam. Di mana gejolak api neraka itu akan mengepung mereka yang menolak Islam. Jika mereka meminta pertolongan, minta air minum untuk mereka hapuskan dahaga mereka, aku akan memberi mereka air seperti besi yang mendidih, yang bahkan menghanguskan wajah mereka. Itulah wahai Nabiku Muhammad, minuman yang paling buruk dan tempat yang istirahat yang paling jelek yang aku siapkan untuk mereka yang sudah bertemu dengan Islam tapi menolak agama Islam itu. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 29. Jadi orang-orang yang menolak Islam di dalam api neraka diminumkan kemudian cairan yang bisa membuat kemudian wajahnya hangus mendidih. Lalu kemudian menurut Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, orang yang Kristen juga akan ditolak oleh Yesus dan dilemparkan ke dalam api neraka yang bahenol. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah mau maghrib, saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang itu asumsi Bang Suma, itu asumsi. Silakan Anda mengatakan. Pengetahuan kami secara Ya, silakan. Bang beritakan nanti lepas Bang Suma tadi saya mendengar. Silakan saudara, silakan. Tolak dulu Bang, Silakan. maghrib dulu. Saya tutup dulu. Silakan. Kalau Anda mengatakan saya asumsi, silakan. Saya baca dalil. Karena banyak saya catat, saya melihat, mendengar semuanya. Saya baca dalil. Saya habis sholat maghrib kita Ya, ketemu. saya Jangan tahu. kemana-mana. Saya akan naik ke sini lagi. Habis maghrib saya Oke, saya panggil mau mandi 15 dulu menit. sebentar Bang. Oke. Ya, mandi. 15 menit. Iya, iya, Oke. silakan Oke, Bang. Mandi silakan dulu. mandi. Ya, Habis ya. itu kita ketemu di sini. Silakan Anda bertanya sepuas hati Anda. Yang penting jangan menghujat. Saya diskusi, suka. Bang, ya. Ya, saya suka teman-teman kasih. Kristen yang Pakai tidak data ya, Bang? menghujat. Ya, yang tidak menghujat, tidak menista, kita pakai data, Betul, kita betul. pakai dalil supaya kita tercerahkan. Kalau ada yang salah dari Bang Suma silakan diluruskan, tapi ingat jangan sampai Anda membengkokkan yang sudah lurus. Itu kalau memang benar berbengkok, kita sama-sama luruskan. Demikian dari saya, si tampan dari Makassar. Ahai. Barusan nonton tahu satu kali Ji muji diri. Siapa lagi yang memuji diri kita toh selama ini? Iya maghrib. Apalagi maghrib ini banyak etan. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat sejenak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Naik sabar dulu ya. Ustadz Arif sudah monitor kan Ustadz? Ustadz Arif? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu kan naik. Lukas 4:8. Ustadz, Ya sangat jelas ya Salib tadi ya monitor. kalau kami Iya, iya, di iya, Kekristenan Bang. itu kami semua tahu bahwa Adam dan Hawa itu berdosa, makanya dia dihukum gitu karena hukuman dosa itu Bentar, adalah maut. Bang Naik, Nah, Bang Naik. jadi Sabar kalau dulu ya, di Hah? Sabar dulu, sabar. Saya panggil dulu Ustadz Alif karena di sini juga jadwal saya. Ustadz Alif, monitor. Jauh dari perangkat kali ya, Ustadz Alif. Ya, buat Bang Naik. Ya, Bang. Pelan-pelan, Pak.
Sebab ada tertulis, engkau harus Bang Naik, menyembah Tuhan Allahmu. Ya atau bukan? ini sembahyang aja Bang Pandi. Kan waktunya sembahyang Bang. Silakan. saya mau mandi. sedikit lagi mau mandi. Kalau sedikit Ustadz, lagi. Cuma Ustadz saya mau bicara dengan memberitakan mandi aja MC dulu, Iman mandi saya. aja dulu. Mandi aja dulu, Ya, ya. Bang, di mute. Ya, Ini ya, kan ya. kita tunggu Ustadz Alif. Saya telepon dulu Ustadz Ya, ya. Alif karena beliau belum jadwalnya juga untuk sholat maghrib. Karena kita duluan di daerah Saya Sulawesi. sama Bang Naik itu. Oh iya, Saya bicara silakan. sama teman saya Bang Naik. Salah telepon pula aku. Kok telepon Bang Zuma? Lanjut Bang. Ya. Bang Naik bisa bicara ta? Iya, silakan. Ya. Bang, mungkin Bang lebih baik kalau dalam diskusi nggak usah banyak nanya sama mereka, jelaskan aja iman kita Bang. Karena pada saat kita tanya, pasti mereka akan membelokkan maksud dari ayat-ayat yang ada Bang. Karena mereka kan nggak ngerti tentang bagaimana Tuhan mengatakan dia sebagai manusia dan bagaimana perkataan Tuhan dia sebagai menyatakan sebagai Allah. Kita yang harus menjelaskan. Tidak bisa mereka yang menjelaskan tentang keimanan kita. Ini ibaratnya kita di rumah Kristen, mereka di rumah Islam. Ya kita yang menjelaskan tentang rumah kita seperti apa. Kita yang paling tahu rumah kita. Kita yang paling tahu tentang isi-isi yang ada dalam rumah kita. Mereka mungkin bisa melihat lebih jauh. Sabar Bang Fadi, sembahyang aja. Belum. Saya hanya bicara dengan teman saya. Enggak, saya lagi tunggu Ustadz Alif nih, Untuk Bang. teman-teman Kristen juga, tolong di follow akun saya supaya Iya, teman-teman Kristen di follow ya akun Bang Beritakan ya. tolong Pertanyaan kita itu maka kita bisa juga nggak jawab. apa-apa. Teman-teman Muslim juga nggak apa-apa. Kita Nah, di saling dalam Alkitab kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha suci. Enggak mungkin Lucifer ataupun iblis itu masuk ke dalam surga. Kenapa? Tuhan kan suci, sedangkan Adam dan Hawa aja ketika jatuh dalam dosa itu langsung dihukum. Dan bagaimana mungkin malaikat atau Lucifer itu bisa masuk ke dalam surga? Kan lucu. Paham nggak kira-kira Bang, pertanyaan saya Gini itu? Bang, Naik. Ya, saya mau bilang Bang Naik. Kalau dalam Bang, sembahyang aja Bang. Belum. Nggak usah Aku lagi ganggu. tunggu ini. Ini ada Kang Dito nih, Kang Dito. Izin dulu teman-teman Kristen, sabar ya. Biar ada Kang Dito bisa gantian. Kang Dito, monitor Kang Dito. Tunggu, saya bicara Bang Naik dulu. Ini Bentar, saya sapa dulu Kang Dito karena saya mau telepon di tinggalkan dalam Komal. Kristen ini. Kang Dito monitor. Silakan didengar aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tinggalkan Kang Dito ya sama Ustadz Alif ya. Lanjut Kang Dito. Pelan-pelan Bang. Lagi ngomongin apa ini? Untuk Yo. ya, saya sedikit lagi akan sedikit lagi. Sama juga kayak Bunda Maria tadi itu kan namanya free will. Iya kan, kita semua Kristen tahu bahwa kita tuh diberi will sesuai di dalam Alkitab kita, nggak berubah kan? Justru Gini, Bang, sebenarnya dalam Alkitab pertanyaan yang membangun iman kita sebenarnya itu. Pertanyaan yang pertama Bang, itu tentang malaikat yang turun naik surga. Ya toh? Itu Bang Naik tanya pertama. Kan Lucifer itu dalam urutan malaikat dia itu urutan kedua. Yang pertama itu Mikael. Biar aja teman-teman Muslim tahu, enggak apa-apa. Yang pertama itu Mikael, yang kedua itu Lucifer sebagai malaikat pemuji. Kalau Mikael malaikat perang, dan yang ketiga malaikat pemberita itulah Gabriel. Dan kemudian ada 7 tingkatan, ada malaikat-malaikat yang lain. Dan dia memang dihukumkan Tuhan, dijatuhkan, tetapi dia masih bisa ke surga dan ke bumi. Di surga dia menyesatkan malaikat. Itu pengetahuan kita, itu berbeda dengan pengetahuan agama-agama teman-teman kita di sini. Tetapi dalam perspektif penjelasan Alkitab bahwa setan itu karena dia juga adalah malaikat yang telah jatuh, dia masih ada masih diberikan keluasan untuk naik ke surga dan ke bumi sampai pada saat ini. Jangan dengarkan bisikan setan naik. Bukan. Kalau kita tuh kan malaikat, iblis itu termasuk dulunya malaikat, tetapi dia itu malaikat yang Lucifer, jatuh. kan ketuanya adalah Lucifer, Nah, itu malaikat pemuji Ini kan namanya. terbukti waktu Adam dan Hawa kan, bagaimana dia Iya, bisa karena kan komunikasi disebutkan dengan di Hawa karena Yesaya dia kan 60, Bang. malaikat. Bentar dulu, Nah, bentar. dia kan belum Sebentar. Ini maksudnya Kristen sama Kristen atau apa sih?
Enggak, ini Kang Dito, Bang beritakan Sambil sama menunggu, Kang Bang. Idris. Sambil menunggu Bang Sebelum saya Zuma. wudhu ya, sabar ya teman-teman ya. Ya, Ini kan tadi Bang Zuma habis narasi, habis ada pertanyaan dari Bang Kenaik banyak tadi, banyak pembahasan tadi. Jadi mereka lagi ngobrolkan ini Bang Kenaik sama beritakan, biarin aja dulu mereka ngobrol tentang lagi ya, lagi bahas tentang kekristenan nggak apa-apa. Sembari menunggu Bang Zuma selesai ibadah. Saya juga izin Kang Dito ya, 7 menit lah. Gini, Pak, makanya itu iman kita Silakan, itu silakan. sangat luar biasa karena sesuai dengan Alkitab gitu. Iya kan? Bagaimana yang tidak suci itu masuk ke dalam surga kan tidak mungkin. Apalagi sampai bersoal jawab kan tidak mungkin. Itu Pak. Iya, tapi penjelasan Alkitab demikian bahwa memang dia kan masih ada posisi di sana. Walaupun dia sudah dijatuhkan, dicampakkan ke bumi, tetapi tentang posisinya itu kan harus diganti, akan diganti. Dia masih ada posisi, dia belum nanti pada akhir zaman, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu dalam kitab Wahyu itu penjelasannya itu ada rahasianya, Bang. Yang paling penting mereka pada akhir zaman itu akan dicampakkan ke lubang dan akan diikat, dibelenggu pada akhir zaman. Tapi ini kan belum, mereka belum dibelenggu, mereka masih diberi kebebasan menggoda manusia. Ke surga juga ya, masih diberi kesempatan. Nanti pada waktunya, pada saat waktunya akhir zaman setelah Tuhan datang kedua kali ke bumi, Bang, nanti disitulah dihukum mereka, dicampakkan ke lubang yang tidak terduga dalamnya, ke neraka yang kekal. Tapi kalau saat ini kan masih di lubang yang tidak terduga dalamnya, masih belum, masih bebas dia.